wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Sulfa dengan NIM 232156. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Nah, untuk aplikasi ini saya membuat di 2 perangkat lunak, yaitu MySQL dan Visual Studio Code 2014. Sebelumnya mari kita lihat kondisi pengelolaan perpustakaan secara manual. Masalah yang sering terjadi antara lain pencarian data buku atau anggota yang membutuhkan waktu lama, catatan yang mudah rusak, serta kesalahan pencatatan tanggal peminjam hingga sulit mengetahui stok buku yang tersedia secara akurat. Untuk mengatasi semua kendala tersebut, maka dibuatlah aplikasi terkomputerisasi. Tujuannya sederhana, mempermudahkan petugas perpustakaan dalam pengelolaan data, membuat proses transaksi peminjam dan pengembalian menjadi lebih cepat, serta menjamin keamanan dan kerapian data yang tersimpan. Untuk komponen sistem, yang pertama tadi saya sudah menyebutkan Visual Studio 2015, dan yang kedua MySQL. Saya akan menjelaskan yang MySQL. Untuk MySQL ini berperan sebagai penyimpan data atau backend. Semua data seperti daftar buku, nama anggota, riwayat peminjaman, hingga akun petugas tersimpan di sini secara terstruktur dan aman. Basis data yang saya buat bernama DP Perpustakaan. Terdiri dari 4 tabel yang menyimpan data siapa saja yang boleh mengakses aplikasi. Yang pertama, anggota, buku, peminjam, dan pengguna. Untuk tabel anggota terdiri dari ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal daftar. Untuk ID anggota menjadi kunci yang utama atau primary. Dan untuk tabel buku itu berisi 7 tabel. Yang menjadi kunci adalah ID buku. Terus ada tabel judul buku yang menyimpan judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan jumlah stok. Setelah itu ada tabel peminjam yang terdiri dari 8 tabel, yaitu ID peminjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pinjam, denda, tanggal kembali aktual. Untuk kuncinya ada di ID peminjam. Untuk yang terakhir adalah pengguna. User pengguna terdiri dari 5 tabel. Yang pertama ID pengguna, username, password, nama lengkap, hak akses. Untuk kunci utama ada di ID pengguna sebagai primary-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dengan NIM 23215014. Berikut saya berpresentasi hasil perancangan sistem yang sudah dijelaskan sama Mas Hamdan. Di sini saya akan langsung membuat. Sebelum membuat, pastikan kita sambungkan dulu ke MySQL database. Kemudian ke aplikasi perpustakaan, klik kanan, lalu navigate database. Dari browser kita cari MySQL data dan kita menginstal dengan versi 6.10.9. Pada tampilan yang pertama itu saya membuat login perpustakaan dengan label 2. Tabel pertama yaitu username, untuk tag username,
dan name-nya LPL username. Label kedua, pada label kedua yaitu password dan untuk name-nya LPL password. Selanjutnya kita cari pada nama textbook, kita taruh pada kolom from teks LPL itu kita kosongkan, dan untuk name-nya itu teks username. Untuk toolbox keduanya yaitu teksnya kita kosongkan lagi, kita isi ke name-nya langsung dengan teks password. Terus kita cari ke toolbox lagi, kita masukkan dalam from dengan teks masuk, dan name PTN masuk. Terus untuk button keduanya itu teksnya keluar dan namanya PTN keluar. Selanjutnya membuat menu utama teksnya itu menu utama dan namanya itu from menu utama. Di dalamnya yaitu kita cari box label kedua, pada label pertama itu pengguna, dan untuk namanya itu album nama. Label keduanya itu pakai hak akses, untuk name itu ada hak akses. Maka data master ini kita tutup dan cari untuk script karena sudah ada, jadi nggak usah. Pada bentuk ini kita masukkan halaman tulisan data master, terus di bawahnya data anggota, terus data buku, transaksi, di bawahnya pinjam, laporan, di bawahnya laporan buku, dan laporan peminjaman untuk satunya itu keluar. Selanjutnya kita membuat from anggota. Pada from ini untuk teksnya itu data anggota dan namanya itu from anggota. Di dalam formnya ini labelnya itu pada from anggota itu kita taruh label. Label pertama itu menggunakan teks ID anggota dan namanya LPL ID. Untuk label kedua teksnya itu nama anggota, namanya nama. Teks itu alamat, dan itu kita pakai alamat. LPL yang keempat teksnya itu nomor telepon dan alamat telepon. Untuk label kelimanya itu email, namanya itu LPL email. Kita cari toolbox, lalu kita cari textbox. Textboxnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, untuk teksnya itu kita kosongkan, dan namanya itu teks ID. Textbox yang kedua itu buat nama anggota, untuk teksnya itu kita kosongkan dan isi yang saja. Itu untuk textbox itu terisikan yang name, jadi teksnya itu besar. Pada name itu teks nama, dan textbox ketiga itu namanya teks alamat. Untuk textbox keempat itu name-nya teks telepon, dan untuk teks yang kelima itu name-nya teks email. Kita cari lagi ke toolbox, lalu di button kita taruh 4. Pada button pertama untuk teksnya itu simpan, dan untuk name-nya button simpan. Lalu untuk button kedua itu teksnya ubah, untuk name-nya button ubah. Untuk button ketiga teksnya itu hapus, dan name-nya itu button hapus. Untuk button keempat teksnya itu bersih, dan name-nya itu bersih. Dan terakhir pada toolbox lalu cari data video. Data video ini untuk name-nya berisi DPP anggota. Selanjutnya kita membuat from buku. Pada from buku ini name-nya itu from buku, dan teksnya itu data buku. Kita cari di toolbox, labelnya kita taruh ke dalam from dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Label 7. Pada label pertama itu name-nya ID, untuk teksnya itu ID buku. Pada label kedua untuk name-nya itu LPL judul, dan untuk teksnya itu judul buku. Pada label kedua name-nya itu LPL penulis, untuk teksnya itu penulis. Pada label keempat itu teksnya itu penulis, dan name-nya itu label selanjutnya itu teksnya kita
labelnya MPL tahun, terus tagnya ini kategori label, dan labelnya itu MPL kategori. Pada label terakhirnya itu yaitu tagnya jumlah stok, dan itu MPL stok. Dashboardnya itu kita cari ke toolbox, kita taruh ke dalam form 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada tipe dashboard. Ada dashboard pertama, untuk tagnya itu kita kosongkan, dan namanya itu tag ID. Untuk dashboard labelnya itu tagnya kita kosongkan, dan untuk namanya itu tag judul. Untuk dashboard buat penulisannya itu tagnya kosongkan, lalu name tag penulis. Untuk dashboard penerbit tagnya itu kosongkan, untuk namanya tag penerbit. Selanjutnya dashboard buat tahun terbit tagnya kosongkan, pada namanya itu kita taruh teks tahun. Untuk teks kategori namanya itu teks kategori. Untuk jumlah stok dashboardnya itu teks stok. Kita ke toolbox, lalu cari pattern, lalu cari button. Buttonnya itu dapat yang pertama pada button pertama itu teksnya simpan, buttonnya itu button simpan. Untuk button kedua itu namanya button ubah, dan untuk teksnya itu ubah. Untuk button ketiganya itu hapus, namanya itu button hapus, dan teksnya itu hapus. Pada button terakhir yang keempat, teksnya itu bersih, dan namanya itu button bersih. Kita ke toolbox, lalu cari ketik dengan data view. Pada data view ini namanya itu DKF ukur, jadi buatnya saja. Kita buat laporan. Pada pelaporan ini kita cuma pakai satu saja, dengan data view dengan DKF laporan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat contoh. Itu kita langsung masuk ke start, kita masukkan username, admin, yang sudah kita buat tadi di MySQL. Login berhasil. Pada penggunanya kita harus itu datang. Selanjutnya di sini saya akan membuat contohnya, yaitu kita masuk ke start. Sebelumnya itu di MySQL username kita pakai admin, dan untuk passwordnya admin 123. Oke, pada data master untuk data anggotanya itu pada ID anggota kita pakai 01, namanya Andi. Untuk alamat kita pakai Malang. Untuk nomor teleponnya 08 12 34 56. Emailnya itu Andi untuk kita simpan, data tersimpan dan langsung terdaftar. Untuk ubahnya juga sama. Untuk mengubah kita tekan ini dulu, lalu diubah, mau dihapus atau mau dibersihkan. Yang penting kayak gini dulu. Untuk laporan bukunya itu sudah tercatat. Untuk laporan pinjamannya juga ada, sudah dikembalikan atau belum dikembalikan, itu tergantung di sini. Lalu kita keluar. Terima kasih, cukup segitu saja dari saya, dan akan dilanjutkan sama Mas Hamdan. Untuk kesimpulan dari aplikasi ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan cara manual. Proses kerja 5-10 kali lebih cepat, data tak mudah hilang, risiko kesalahan tulis sangat kecil, dan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus paham kode pemrograman. Demikianlah penjelasan mengenai aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis Visual Studio 2015 dan MySQL yang telah kami buat. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam aplikasi ini, sehingga saran dan masukan sangat penting bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.